Dari situlah mereka bergerak memberitakan Kristus sudah bangkit. Pengampunan dosa sudah terjadi. Dan kekristenan itu sampai kepada kita. Sekali lagi, kalau Paskah itu Yesus bangkit bukan sebagai bukti, kita tidak akan jadi Kristen. Karena tidak ada kekristenan di dunia ini. Karena itu saya percaya Paskah itu bukti. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku, Shalom. Selamat berjumpa kepada teman-temanku yang baru saja membuka channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni, yaitu khotbah pada tanggal 4 April, yaitu pada Hari Raya Paskah 4 April 2021. Seperti apa khotbah beliau, kita akan simak melalui video audio saya di sini, dan selamat mendengarkan. Besem Ha'ab Wehaben Weruah HaKodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas karya Kristus Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kami, untuk mengampuni kami, menebus kami, serta memberikan kehidupan yang kekal ke dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu pada Minggu Paskah ini. Rasa syukur kami adalah karena semata-mata karya Kristus Yesus itu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat 10 saja. Yohanes 1 ayat 8, ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini, menghayati, mendalami, serta memberikan pengertian kepada kita lewat urapan Roh Kudus yang mengurapi kita. Saya akan baca ayat 8, jemaat menjawab ayat 9, dan ayat 10 kita baca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha.
Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sebelum saya membahas ini, saya ingin membuka pemberitaan ini dengan satu ayat lagi, yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat prinsipil sekali di dalam kekristenan untuk membedakan satu dengan yang lain. Bahwa sejak manusia prototipe Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, dia adalah prototipe ilahi. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan telah jatuh dalam dosa, berarti seluruh hakikat kemanusiaan itu sudah jatuh terikut di dalam dosa. Inilah prinsipnya. Karena itu dikatakan pada ayat Roma yang ketiga 23 ini, karena semua orang telah berbuat dosa, sejak itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Di sini letaknya bedanya. Kekristenan dengan Yahudi, kekristenan dengan agama yang lain. Kekristenan beranggapan manusia itu semuanya sudah berdosa. Dari sini akarnya, dari sini titik tolaknya, dari sini perbedaan-perbedaan itu akan kita pelajari bersama. Karena dikatakan pada bacaan kita tadi ayat 8 kita lihat dulu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, pertama, kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita. Karena semua manusia berdosa. Jika ada yang berkata tidak berdosa, maka dia menipu dirinya sendiri. Dan selanjutnya apa? Kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renungkan sejenak, semua orang yang beragama, yang paling sulit, orang yang menganggap dirinya paling beribadah, sudah merasa kesalehannya itu sesuai dengan agamanya. Orang yang seperti ini sulit untuk menerima dirinya berdosa. Dia sulit menerima kebenaran ini. Karena dia merasa sudah benar. Masih ingat kisah anak muda yang kaya? Dia merasa benar. Jika dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain, masih ingat seorang Farisi yang berdoa dengan seorang janda? Yang Farisi berkata, aku tidak seperti dia. Saudara, kesombongan karena ibadah dan karena kesalehan menganggap itu sebagai satu pemenuhan hukum Tuhan. Di sini letaknya perbedaannya. Karena itu banyak orang tidak bisa menerima Yesus. Yahudi atau agama yang lain tidak bisa. Pasti mereka menolak Yesus. Dan tidak tanggung-tanggung menolak juga untuk disalibkan, mati, ya, bangkit. Sulit untuk terima. Titik tolaknya di sini. Karena merasa diri paling benar. Kenapa? Karena secara agama aku sudah memenuhi aturan dan hukum-hukum Tuhan. Itu kan pemikiran Yahudi. Saya ingin kasih contoh perumpamaan sebagai satu ilustrasi. Ada seorang guru yang mempunyai banyak murid pada zaman dulu. Ya, tapi tidak terlalu lama zamannya. Guru ini di rumahnya membuat aturan.
yaitu yang pertama, dilarang membawa anak kecil. Supaya tidak merecoki ketika pertanyaan jawaban dari guru ini kepada murid-murid yang datang. Yang kedua, tidak boleh berkata keras, bersuara keras. Harus sopan, lemah, lembut. Aturan itu tertulis. Dan setiap orang menghadap dia bertanya untuk dapat fatwa, dapat nasihat, dapat berkah. Mereka selalu mengikuti aturan itu. Pada satu pagi guru ini pendengarannya agak terganggu. Mungkin pagi-pagi waktu mandi kemasukan air. Jadi waktu ada orang bertanya dengan dia, tidak dengar. Guru ini berkata, keraskan suaramu. Lalu murid ini berkata lagi, saya lihat aturan di situ dilarang bicara keras. Guru ini marah. Engkau lebih menghargai aturan itu daripada menghargai diriku. Mengerti maksudnya? Jadi orang-orang yang mengikuti agama dengan segala aturan dan peraturannya lebih menghargai aturan-aturan Tuhan itu daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Kita tidak demikian diajarkan. Kita fokus pada pribadi Tuhan itu sendiri. Amin. Ya, aturan itu sarana mendidik kita, mengajar kita untuk menghormati Dia yang paling tinggi, menghormati Tuhan. Kalau sudah hormat dengan Dia, maka sarana itu tidak berlaku. Saya kasih contoh lagi. Kenapa rata-rata rumah di Eropa dan di Amerika jarang punya pagar? Jarang punya pagar. Ya. Karena etika masyarakatnya tentang menghargai hak-hak pribadi orang sudah tinggi. Jadi tidak perlu pagar lagi. Dia tahu batasnya di mana. Dia tahu itu milik siapa. Dia menghargai. Karena itu tidak perlu lagi pagar yang tinggi. Tapi kalau masyarakatnya masih tidak punya etika budaya yang tinggi, saya perhatikan rumah terutama di daerah perdagangan, dan saya lihat juga rumah-rumah yang ada di kota Medan, pagarnya tinggi-tinggi sekali. Sampai saya pikir orang ini memelihara harimau. Kenapa demikian? Bisa ada yang mengertikan perbandingan ini? Kalau memang sudah punya etika budaya, rasa hormatnya kepada Tuhan, maka aturan itu tidak menjadi tujuan utama. Sekali lagi, tujuan utama. Tujuannya adalah sarana untuk mendidik dan mengajar. Seringkali kita tidak mengerti, karena itu dikatakan situ kebenaran tidak ada di dalam diri dia. Dia tidak menghormati kebenaran Tuhan, pribadi Tuhan. Dia hanya terpaku dengan aturan-aturan yang mati itu. Setiap kali kita merayakan perayaan, selalu aja kita ada pertengkaran yang kecil. Jangan mengucapkan Happy Easter, karena itu bukan Kristen. Easter itu berasal dari ini. Bisa jadi, bisa tidak. Tapi harus diyakini ketika orang mengucapkan Happy Easter, itu berarti Paskah. Itu taruhlah itu dulu perayaan dewa, taruhlah. Tapi sudah dikristenkan. Merry Christmas, Natal, itu dewa matahari. Tidak boleh merayakan Natal. Mungkin iya, tapi mungkin juga sumbernya lain. Tapi ya, gereja
sudah mengkristenkan. Seandainya itu betul dewa mataharinya sudah dibaptis. Sudah jadi Kristen. Kan kita supaya tidak terpaku dengan perkara-perkara yang kecil, kita lihat pribadi Yesusnya. Bukan aturan-aturan itu. Aturan itu sebelum kita diajar, mengenal betul kepada pribadi Kristus Yesus itu, perlu dididik dengan aturan-aturan ini sebagai satu sarana. Pemerintahan Kalimantan Timur mengucapkan Paskah dengan ucapkan selamat hari kenaikan. Salah kan? Ini wafatnya Isa Al-Masih kenaikan 40 hari lagi, Pak. Tapi kita merespon. Setidak-tidaknya ada niat yang baik. Yang dimaksudkan dia adalah ucapan Jumat Agung itu. Tidak salah. Kalau kita ingin bersih sesuai dengan aturan segala sesuatu, nggak ada yang bersih. Karena wahyu itu turun di bumi ini. Lewat sejarah, lewat budaya, lewat bahasa. Sekarang saya ingin tanya. Saudara tahu Abraham dalam Alkitab? Abraham itu Yahudi kan? Yahudi. Dua anaknya Islam. Ismail dan Ishak. Kenapa? Karena nama Ismail dan Ishak nama Islam. Apa kita berpikir Ismail dan Ishak itu Islam? Karena bapaknya Abraham? Tidak kan? Hanya nama. Kenapa kita repot? Yesus, ibunya siapa? Maria. Bapaknya siapa? Islam, Yusuf. Kenapa tidak Yosef? Ayo, berarti ada asimilasi bahasa, istilah. Setidak-tidaknya sudah dikristenkan. Nama-nama itu bagi pengertian kita sudah nama Kristen. Coba saudara pikir. Kita lihat dulu supaya kita tahu apa yang ditujukan di sini. Inilah akibatnya manusia berdosa sehingga kebenaran hakikatnya. Siapa kebenaran? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pribadi Yesus itu tujuan pokok, tujuan utama dari segala-galanya. Tanpa pribadi itu apapun itu bukan Tuhan. Tidak datang dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat. Saudara yang milenial mungkin tidak pernah baca Alkitab yang lama. Saya masih sempat ketika bertobat tahun 72. Alkitab saya, Injil Yohanes itu Injil Yahya. Islam. Injil Islam. Terus sekarang berubah jadi Yohanes. Sudah dikristenkan. Sudah. Ya. Padahal Yohanes itu orang Yahudi. Namanya Yohanan. Yohanan diganti Yahya, diganti Yohanes. Enggak masalah. Isinya tetap, tujuannya tetap, beritanya tetap. Supaya kita fokus. Karena yang membuat kita ini adalah manusia berdosa, penuh kelemahan bahasa, kesulitan komunikasi, kesulitan mengerti istilah yang dipakai orang lain. Kita pikir istilah itu seperti yang kita mengerti, belum tentu. Banyak hal dari situ. Karena itu kita lihat di sini. Ayat yang ke-10. Saya loncat dulu ayat 10 supaya kita tahu. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, ini kita pasti berbuat dosa.
Itu menyadarkan kita bahwa kita ini manusia berdosa yang diampuni. Karena itu doa Bapa kami selalu saja, ampuni dosa-dosa kami. Bukan berarti setelah itu kita boleh berdosa lagi lalu minta ampun lagi. Bukan seperti itu. Tapi menyadarkan kita ini manusia berdosa. Karena itu tidak dapat menghakimi orang lain. Menyadarkan posisi kita. Kalau tidak sadar tentang itu, kematian Kristus tidak berarti apa-apa baginya. Karena itu dikatakan, kalau kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Kenapa menjadi pendusta? Barang siapa, jika engkau makan buah itu, engkau pasti mati. Upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak berkata seperti itu, kita membuat Tuhan berdusta. Padahal mereka, hari Jumat Agung saya katakan, mereka membela bahwa Yesus menghujat nama Tuhan. Mereka marah, menghujat Tuhan. Mereka yang punya prinsip seperti ini lebih dari menghujat Tuhan. Beranggapan Tuhan itu sebagai pendusta. Oh, itu bahaya sekali. Karenanya dikatakan firman-Nya tidak ada dalam dirinya. Jadi firman Tuhan itu tidak mungkin ada dalam dirinya. Kebenaran itu tidak ada dalam dirinya. Jadi di sini bedanya. Jika dari awal dia sudah berkata, oh saya manusia baik, tidak bakalan terima Yesus. Yesus tidak datang untuk orang seperti itu. Tapi kami manusia yang berdosa, perlu kelepasan. Karenanya jalan yang terbaik diberikan jalan pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan, akan apa? Mengampuni. Sekali lagi, mengampuni apa? Mengampuni apa? Segala. Tidak ada yang tersisa. Penebusan Yesus tidak menyisakan segalanya. Amin. Segala panta. Segalanya. Saudara, saya ulang kembali. Jika orang merasa tidak berdosa, seringkali ada istilah begini, dia lahir tanpa dosa. Kita lain, begitu lahir manusia itu sudah membawa benih dosa. Belum berbuat, tapi benih dosa sudah ada di dalam dirinya. Benih dosa itu. Saya suka buah, terutama buah mangga. Dan apalagi kalau sudah musim buah dari Indramayu itu namanya mangga gedongan. Harum, warnanya enak. Ya. Dan ketika kupas, warnanya pun dia orange, jadi tambah menarik. Begitu disayat dagingnya, ternyata di dalamnya ada ulat. Dulu sempat berpikir saya, dari mana masuknya ulat ini di buah mangga ini? Nggak ada lubang, nggak ada tanda-tanda. Apa ulat ini pakai magic ya? Dia bisa masuk ke situ tanpa ada lubang. Rupanya
sejak buah mangga ini masih berlembaga, ya, lembaga. Dalam bahasa tumbuh-tumbuhan, ilmu tumbuh-tumbuhan zaman saya masih SD, mungkin saudara beda lagi, tapi itu maksudnya berlembaga itu apa ya, masih biji. Ulat ini sudah bertelur di situ. Jadi telur ulat itu sudah nempel di benih itu. Ketika benih ini jadi buah, ulatnya aja makan besar dan ada di dalamnya. Itu dosa manusia. Jadi kita ini sudah ada benih dosa itu. Karena itu lebih mudah diajak berdosa daripada berbuat baik. Kecenderungan kita, sekali lagi, kecenderungan kita kepada dosa itu jauh lebih merangsang. Karenanya Yesus datang buat ini. Supaya kita tahu dulu, Yesus datang tuh buat ini. Jadi kalau datang buat ini, lalu orang tidak merasa dirinya berdosa, maka Yesus bukan datang buat dia. Kita baca Lukas 19 ayat 10 dulu. Yesus datang untuk apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang berdosa maksudnya. Dia datang untuk ini. Karena itu kalau dari dasarnya semua manusia berdosa, dia datang untuk saya. Dan orang itu akan menerima Yesus. Tapi kalau dari dasarnya dia tidak merasa dirinya berdosa, bahkan merasa dirinya paling benar daripada yang lain, sudah cukup berbuat baik, sudah cukup menjadi baik, maka dia tidak perlu Yesus, dan Yesus pun bukan datang buat dia. Ditegaskan lagi, Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Ya. Coba kita baca, apa? Ya, 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saya senang dengan kata aku datang. Aku datang. Erhomai. Erho. Datang, muncul, tampil. Itu maksudnya. Jadi saya membaca ini jauh. Aku datang, oh berarti dia sudah ada sebelum dia datang. Itulah keberadaannya. Dia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Dia sudah ada sebelum manusia diciptakan. Karena dia adalah sang ada yang mengenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku. Aku ada. Aku tidak diadakan. Aku mengadakan segala yang ada. Tanpa aku mengadakan, maka tidak ada yang ada. Aku datang. Aku tampil, aku muncul. Erhomai. Dia datang untuk orang berdosa, supaya orang itu beroleh pertobatan. Bukan hanya pertobatan, beroleh keselamatan, penebusan dosa, pengampunan secara total. Kembali lagi saya ingin tegaskan, kata aku datang untuk menunjukkan bahwa dia datang dengan otoritas yang penuh, dengan kedaulatan yang penuh. Dia datang dengan kedaulatan, dengan otoritasnya. Karena itu dia sanggup, hanya dia yang sanggup berkata, dosamu sudah kuampuni. Hanya dia. Sepanjang sejarah Nabi
Dari manapun juga kita baca kitab suci apapun, tidak pernah ada yang tampil berani berkata, dosamu sudah diampuni. Kecuali Tuhan. Tapi lewat Kristus dia punya otoritas. Karena itu dia berkata, aku datang. Menunjukkan otoritasnya, kedaulatannya, kuasanya yang penuh. Jadi kalau dia berkata, dosamu sudah diampuni, itu jaminan sepenuhnya dalam nama Yesus. Kalau kita berdoa, Tuhan ampuni dosaku, bukan berarti berulang-ulang kita meragukan pengampunannya, tapi untuk menunjukkan kita ini memang asal orang berdosa, tapi karena pengampunan dia, kita diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Kita baca dulu Ibrani 10 ayat 9. Ibrani 10 ayat yang 9. Ya. Di sini menunjukkan otoritasnya. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu Bapa. Dia punya otoritas penuh, kedaulatan penuh, kuasa yang penuh. Banyak utusan pejabat, utusan apa, tapi tidak bisa memberikan otoritas penuh. Begitu ada masalah gini, lalu dia katakan apa? Nanti saya laporkan dulu ke Bapak, dan saya minta petunjuk Bapak. Itu masih ingat dulu zaman Soekarno ada Menteri Murdiono sedikit-sedikit. Apa kata Bapak? Minta petunjuk Bapak. Terus menerus, berarti dia tidak punya otoritas. Ini tidak, dia punya otoritas. Dia tahu tugasnya, dia tahu kuasa yang diberikan kepadanya. Dia tidak tanya lagi karena dia tahu, dia sehakikat dengan Bapa. Dia berani berkata seperti itu. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita lihat di sini. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Selanjutnya, aku datang, tolong sambung. Supaya mereka mempunyai hidup hidup kekal. Bukan hanya hidup di dunia ini, hidup kekal. Dan mempunyai hidup yang kekal itu dikatakan apa? Lanjutkan. Dan mempunyai dalam segala hal apa? Kelimpahan. Perisos. Kata perisos, kelimpahan di sini artinya lebih, meluap. Hal-hal semua yang istimewa. Orang yang hidup dalam kelimpahan, orang yang hidup di dalam Kristus, dia pasti berlimpah-limpah sukacita, kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Amin. Dia ada. Mari kita imani. Kita lampaui ini semua. Kita lewati ini semua. Paskah itu bagi saya sangat berarti. Bukan secara iman dan ajaran Kristen saja, secara pribadi. Tahun 72 saya dibaptis di hari Paskah di Gereja Metodis Indonesia Palembang, Jemaat Efata. Paskah. Saya bebas dari penjara tanggal 4 April tahun 80, hari Paskah juga. Jadi Paskah itu memberikan kelepasan, kebebasan. Kalau saudara tidak pernah melihat bahwa Paskah itu adalah sebuah kemenangan, saya harap saudara masuk penjara dan minta bebas pas hari Paskah.
Jangan berbuat pelanggaran hukum yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Pas-pasca. Saudara baru merasakan, ini betul-betul kelepasan, kebebasan, kemerdekaan. Rasa syukurnya, nikmatnya luar biasa. Kalau saudara tidak bisa menghargai Paskah, Paskah ini kemenangan. Bukankah hari Sabtu Teduh itu satu hari yang membuat sangat berduka cita para murid-muridnya? Kalau Paskah itu bukan kebangkitan bagi Yesus, dan kebangkitan Yesus itu bukan bukti, saya percaya tidak akan ada kekristenan di dunia ini. Karena murid-muridnya semua putus asa. Murid-muridnya tidak ada harapan. Murid siapa yang percaya akan kebangkitan Kristus? Setelah dia bangkit dan melihat ini bukan hantu, ini bukan jadi-jadian, ini bukan mimpi. 40 hari ini realita. Bahkan bersama. Di situ mereka tahu. Dari situlah mereka bergerak memberitakan Kristus sudah bangkit. Pengampunan dosa sudah terjadi. Dan kekristenan itu sampai kepada kita. Sekali lagi, kalau Paskah itu Yesus bangkit bukan sebagai bukti, kita tidak akan jadi Kristen. Karena tidak ada kekristenan di dunia ini. Karena itu saya percaya Paskah itu bukti. Amin. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka channel saya, bahkan yang sudah menonton, mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni di video saya ini, yang saya dapatkan ketika beribadah di rumah saja, dan Bapak Pendeta memimpin dari gereja. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Shalom.